Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gena Ben Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 13 November 2023 terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yang kedua adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 16. Yesus berkata, mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mana yang lebih sering kita lakukan, mendengar atau berbicara? Mendengarkan atau berbicara? Cepat untuk mendengar atau cepat untuk berbicara? Ya, mendengar Bapak Ibu ternyata bukan sesuatu yang sederhana. Ya, mendengar bukan hal atau kegiatan yang sederhana, karena mendengar adalah suatu proses intelektual dan emosional yang melibatkan pendengaran, perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Dan di samping itu juga bahwa mendengar itu dituntut sebuah kemauan, motivasi, kerelaan, dan kesabaran. Ya, Tuhan memberikan kita dua telinga, satu mulut. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rencana dan maksud tertentu. Supaya apa? Supaya kita lebih sering mendengar, bukan cepat untuk berkata atau berbicara. Ya, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kecepatan berbicara rata-rata 125 kata per menit. Sedangkan proses berpikir itu paling sedikit 4 kali lipat kecepatan berbicara. Belum lagi persoalan ego dikedepankan. Artinya bahwa kecenderungan lebih sering didengarkan daripada mendengarkan. Ya, lebih sering didengarkan daripada mendengarkan. Melalui pembacaan kita, dua pembacaan ini Bapak Saudara, bahwa di ayat yang Yesaya kita melihat di situ adalah Tuhan telah membuka telinga. Telinga berarti untuk mendengar. Kemudian yang kedua juga Yesus berkata mereka akan mendengarkan suaraku. Ya, jadi mendengar di sini yang menjadi perenungan kita. Ya, bukan sekedar mendengar. Ya, Yesaya di dalam sebuah tema ketaatan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah seorang murid. Murid tugasnya adalah mendengar apa yang menjadi penjelasan guru. Hamba Tuhan atau kita semua ini adalah seorang murid yang harusnya mendengar, ya. Mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, ya. Sebab hamba Tuhan dalam Nabi Yesaya ini mengingatkan umat Israel diberikan lidah dan telinga untuk dipertajam setiap pagi oleh Tuhan, agar lidah itu menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan membangkitkan semangat orang yang mendengar. Itu lidah. Dan telinga ini adalah untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan tidak berhenti pada mendengar apa yang Tuhan perintahkan, tetapi melakukan apa yang sudah didengar itu.
Demikian juga di dalam Injil Yohanes ya. Di situ adalah merupakan sebuah metafor tentang Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang gembala yang mengasihi domba-domba gembalaannya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang berkorban bagi dombanya, yang mengasihi dombanya dan memberikan nyawanya bagi dombanya. Dan dikatakan bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga ya, harus kutuntun juga ya. Artinya bahwa bukan hanya sekandang ya, tetapi sekawan. Tidak hanya untuk orang Yahudi atau Israel, tetapi ada domba-domba lain di luar itu. Ya, tidak ada perbedaan di sini ya. Status apapun itu dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus tidak ada perbedaan. Israel bukan Israel, Yahudi bukan Yahudi. Itu adalah satu kawanan domba, dan satu kawanan domba ini mendengar suara gembalanya. Ya. Bahkan domba-domba ini mengenal suara gembala. Tidak hanya mengenal suara gembala, tetapi dia mendengarkan. Ketika dia mendengarkan berarti dia mengikuti. Ketika dia mengikuti berarti dia taat melakukan apa yang menjadi perintah sang gembala. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bukan sekedar mendengar di sini, ya. Kenapa? Ya, tidak mudah memang mendengar, ya pasti cepat untuk berkata gitu kan. Tapi Tuhan mau kita mendengar apa saja, saudara, ya. Tidak hanya kabar yang baik kita dengar, tapi kabar yang buruk juga harus kita dengar dengan baik, ya. Apa kita dipanggil, kita menerima panggilan, kita menerima sapaan, teguran, mungkin kritikan, mungkin nasihat, bahkan maki-makian sekalipun, kita belajar mendengar, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti. Jangan sampai Bapak Ibu kita hanya mendengar dengan satu telinga, kemudian keluar telinga kiri, kemudian kita tidak mendengar dengan baik, akan menjadi persepsi yang berbeda. Bahkan bisa menjadi gosip gitu kan. Digosok semakin sip kalau kita tidak mendengar dengan baik. Marah atenge gitu ya, atenge ini mendengar kupingnya gitu ya. Sudah berbicara cepat. Nah, di sini akan menimbulkan sebuah konflik dan masalah, ya. Selain gosip, dan bisa menyebabkan hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Karena kita belum tahu kebenarannya, tapi kita sekali-sekali cepat untuk berbicara, cepat untuk menjudge. Ya, di sini persoalan saudara. Mendengar bukan sekedar mendengar, ini artinya bahwa kita membutuhkan waktu untuk mendengar. Ya, jadi Bapak Saudara, berikanlah hati, berikanlah waktu, berikanlah diri kita untuk mendengar, ya. Mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Apakah itu melalui teguran, lewat khotbah yang kita dengar, melalui firman yang kita dengar, atau nasihat dari orang lain, teguran, mari kita dengar dengan baik. Mendengar membutuhkan waktu kita, saudara. Ya, supaya kita nggak sekedar lewat gitu ya. Gitu. Ya, itu yang pertama. Dan mendengar di sini Bapak Ibu adalah bahwa kita lambat untuk berkata. Ya, jangan cepat untuk nyeng gitu ya, ngegas gitu ya, tetapi lambat untuk berkata. Artinya dicerna dulu, dipikir dulu. Ya, apa kebenarannya, barulah kita untuk berkata. Lambat untuk berkata-kata. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mari kita melakukan apa yang sudah kita dengar. Ya. Apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mari kita lakukan semuanya itu. Bukan sekedar mendengar. Berikan waktu, lambat untuk berbicara, dan lakukanlah dalam ketaatan apa yang menjadi suara Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, mampukan kami Bapa untuk memberi diri kami, waktu kami, hati kami untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan apapun yang harus kami dengar, terlebih mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan,
teguran Tuhan, nasihat Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk mendengar maksud Tuhan. Dan bila kami Bapa lambat untuk berkata, berbicara, kami mau mengendalikan diri kami dari segala emosional kami Bapa. Kami mau mengendalikan diri kami. Dan kami juga Tuhan mau taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Ning yang Bian Base dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bila setiap kami Tuhan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan suami istri, anak-anak, tumbuh kembang, pergumulan jodoh, keturunan, teman hidup, bergumul akan masa depan, masa tua, sakit, penyakit apapun Tuhan. Bila kami terus mengandalkan Tuhan, sebab di dalam ketaatan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai murid, maka kami percaya bahwa kuasa firman-Mu akan mengerjakan tanpa batas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa kami Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.